Selamat datang di PT Kevin Indonesia. Perkenalkan, nama saya Satrio. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan melihat penerapan K3 di perusahaan kami. Yuk, let's go! Dimulai dari sini, teman-teman nanti akan melakukan registrasi di pos security. Namun, sebelum itu, teman-teman harus melakukan induction online terlebih dahulu. Kalau nggak lulus, harus ngulangin. Dan induction-nya itu akan diberikan linknya oleh pemilik tamu. Jadi pastikan Anda sudah mendapatkan link induction online sebelum datang ke sini. Selamat datang di Induction Room. Jika Anda sebagai seorang kontraktor yang akan melakukan aktivitas pekerjaan di tempat kami, maka Anda wajib untuk datang ke lokasi ini. Saya akan menjelaskan kepada Anda terkait semua peraturan keselamatan kerja di tempat kita. Tentu saja sebelum Anda bekerja. Mulai dengan bekerja dengan aman, menggunakan APD, hygiene dan kebersihan, dan come on, ikut saya. Dan saya akan menjelaskan semua peraturan 7 life saving rules yang harus Anda ikuti. Semua dari bekerja dengan aman, lototo, transportasi internal, bekerja di ketinggian, keselamatan berkendara, izin kerja, dan ruang terbatas. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda, termasuk pada saat Anda hendak melakukan perbaikan kepada mesin, Anda harus menerapkan lototo. Kegiatan pagi dimulai dari working permit. Kontraktor akan menjelaskan aktivitas dan risiko kegiatan. Data ini akan dibagikan saat meeting Tier 2 Supervisor dan Tier 3 Manager agar semua tahu perkembangan proyek dan potensi risikonya. Setiap pagi, kontraktor akan melakukan toolbox meeting dan LMRA. Tujuannya agar semua selalu dapat bekerja dengan aman dan menjaga keselamatan. Setiap pagi dilakukan meeting Tier 2 oleh Supervisor dan Tier 3 oleh Manager serta Direktur. Hal pertama yang dibahas adalah isu keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan. Laporan ansih isu kemarin juga dibahas di sini karena setiap orang bertanggung jawab atas area kerjanya. Working permit harian dibahas di sini agar semua tahu aktivitas di setiap lokasi. Dalam meeting ini juga disampaikan mengenai berita kecelakaan kerja dari OPCO lain atau informasi yang sedang trending sebagai pembelajaran bersama agar hal tersebut tidak terjadi di tempat kita. Setelah meeting selesai, kegiatan dilanjutkan dengan gemba oleh para manajer. Di Givit, kami punya slogan Better Shop Floor Life, yang berarti para manajer tidak hanya memberi instruksi, tapi juga hadir untuk membantu dan mendukung tim di lapangan, terutama saat ada kendala dalam pekerjaan. Di tempat kami, ada program yang bernama Objective Behavior Management, sebuah inisiatif untuk mendorong perilaku kerja yang aman, seperti memegang handrail atau mengklik helm saat mengendarai motor. Program ini dijalankan selama 100 hari dan dipantau setiap minggu untuk memastikan budaya keselamatan kerja terus terjaga. Salah satu kegiatan unik dalam program ini adalah TOA Patching System yang digunakan untuk mengingatkan pentingnya keselamatan kerja dan berkendara dengan aman. Saat ini sedang berlangsung kompetisi di mana para karyawan ataupun kontraktor mensubmit topik life saving rules yang akan disiarkan melalui TOA. Salah satu contoh perilaku aman di tempat kerja kami adalah inspeksi sebelum menggunakan forklift. Operator melakukan pengecekan kendaraan untuk memastikan semuanya siap dan aman digunakan. Forklift kami juga dilengkapi dengan fitur keselamatan tambahan seperti kaca depan akrilik, lampu merah penanda batas sisi, dan lampu biru pada saat mundur. Jadi pada saat kamu sedang berjalan dan melihat lampu biru, itu tandanya ada forklift yang akan mundur. Ingat, kita harus lebih waspada saat melihat lampu biru tersebut. Di tempat kami, fasilitas keselamatan tersedia cukup lengkap, mulai dari APAR, hidran, hingga fire alarm system.
Halo, nama saya Barnabas. Saya akan menjelaskan safety device yang ada di dryer kami. Jadi dryer kami itu mempunyai safety device yang pertama CO system. CO system ini fungsinya kalau ada proses kejadian kebakaran di dalam dryer, dia akan memberikan sinyal kepada sensor, dan sensor CO ini dia akan memberikan bacaan tertentu. Jika sensornya membaca CO-nya aktif, maka dryer akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, safety system kami ada yang namanya hidam. Jadi ketika dryernya mati tiba-tiba, hidam itu akan terbuka dan dia akan merilis temperatur yang terjebak di dalam dryer. Kemudian yang ketiga, dryer kami juga dilengkapi dengan safety shower system, di mana ketika temperaturnya naik tidak terkendali sampai dengan batas tertentu, air itu akan spray ke dalam chamber dan seketika mendinginkan area chamber. Kemudian yang keempat, ada lagi safety system dari kami adalah DELU system, di mana pressure angin dan pressure air itu harus terjaga dalam kondisi sesuai target. Jika salah satu dari pressure-nya turun, maka dryernya juga akan otomatis mati. Terakhir, safety device yang ada di dryer, kami mempunyai peralatan yang namanya suppression system, di mana ketika terjadi ledakan di dalam chamber, suppression system ini akan aktif untuk mengeblok pressure atau efek berikutnya yang ditimbulkan dari explosion. Jadi dia akan membatasi pergerakan pressure-nya dengan diinjek gas inert, yaitu gas N2, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah untuk kompartemen-kompartemen yang lain. Misalnya ada di silo, kemudian ada di cyclone, begitu. Jadi itu adalah safety system yang ada di dryer kami. Semua orang pun wajib berjalan di jalur pedestrian, dan juga tersedia assembly point sebagai titik kumpul saat terjadi kondisi darurat. Bahkan pada saat parkir pun wajib menghadap keluar agar bisa segera keluar saat terjadi situasi darurat yang mengharuskan kita segera keluar dari perusahaan. Setiap area yang memiliki penampungan bahan kimia dan resiko cipratan air panas sudah dilengkapi fasilitas safety shower agar bisa melakukan tindakan pertolongan pertama dengan cepat saat terjadi insiden. Di QC, kami memiliki penampungan bahan kimia yang sudah dipisahkan antara bahan korosif dan flammable. Selain itu, dilengkapi juga dengan exhaust system untuk mencegah penumpukan gas yang dapat membahayakan. Aktivitas analisa di tempat kami dilakukan menggunakan fume hood. Alat ini melindungi pengguna dari paparan uap berbahaya. Fume hood ini bekerja dengan cara menghisap dan membuang gas asap atau uap beracun agar tidak terhirup oleh pekerja. Kami membangun budaya sadar keselamatan melalui LSR Education Park. Selain cantik dipandang, taman ini mengandung makna-makna penting yang kami terapkan dalam keselamatan kerja. Setiap elemen di dalamnya dirancang untuk mengingatkan kita akan life saving rules yang harus dijalani setiap hari. Di gym station kami, temanya outdoor, dikelilingi pepohonan rindang di area kivit agar pengguna bisa olahraga sambil menikmati udara segar dan oksigen yang melimpah. Kita juga memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan ambulan yang selalu siaga untuk merespon kondisi darurat kapanpun dibutuhkan. Fasilitas ambulan kami dilengkapi dengan oksigen, tandu, serta automated external defibrillator. Halo, selamat sore. Nama saya Dr. Eritrina. Saya di sini sudah lama, ya. Saya melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan kadang-kadang rehabilitatif. Ya, untuk kegiatan promotif, kami melakukan health talk 1 bulan sekali. Seringkali kami melakukan secara online, tapi kadang-kadang juga secara offline dengan tema yang sedang viral atau hot di masyarakat. Kemudian
Untuk preventifnya, kami tim saya, kemudian Mbak Rahma, perawat kami melakukan pengecekan kotak P3K. Jadi di tiap unit di PT Kifit ini ada kotak P3K, dan itu setiap 2 bulan sekali kita ngecek apakah kondisi kotak P3K itu ada, masih, atau sudah digunakan. Kalau expired kita ganti, seperti itu. Kemudian selain itu kita juga melakukan pengecekan pencahayaan dan kebisingan, serta melihat apakah posisi karyawan itu ergonominya bagaimana nih ya. Jadi kita lihat ergonomi mereka, kemudian iklim kerja mereka, dan kondisi psikologinya. Kalau psikologi biasanya kita lakukan lewat kuesioner ya. Kemudian untuk kuratifnya kita melakukan pelayanan karyawan yang sakit di poli ini ya. Jadi yang sakit, baik karyawan maupun keluarganya, kita layani dari pagi sampai sore. Selain itu, kita juga melayani secara telemedicine, baik jam kerja, hari kerja maupun hari libur, dan obatnya biasanya dikirim ke rumah. Semua biaya itu ditanggung oleh PT Kifit ya, ditanggung oleh perusahaan, kemudian BPJS atau asuransi. Di tempat kami juga menyediakan fasilitas laktasi sebagai bentuk dukungan untuk ibu menyusui di tempat kerja. Dalam perjanjian kerja bersama tertulis dengan jelas hak tambahan waktu istirahat bagi ibu menyusui. Untuk mendukung kenyamanan, kami juga telah merenovasi toilet agar lebih bersih dan nyaman digunakan. Selain itu, tersedia juga toilet khusus untuk penyandang disabilitas sebagai wujud kepedulian terhadap aksesibilitas. Kantin kami tersedia makanan untuk seluruh pekerja. Makanan ini disediakan oleh pihak catering yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Tentunya kami melaksanakan audit berkala pada vendor penyaji untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan. Kebersihan kantin juga selalu dijaga agar semua karyawan bisa makan dengan nyaman dan tenang. Pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan dengan benar. Melalui fasilitas TPS B3, semua barang yang masuk ke area ini wajib ditimbang dan dicatat demi memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab. Setiap bulan kami rutin mengadakan Health Talk, sebuah sesi edukasi kesehatan yang bisa diikuti secara online maupun offline. Kami memang lebih sering mengadakannya secara online agar karyawan yang sedang santai di rumah tetap bisa ikut. Materinya juga bisa dibagikan ke keluarga supaya manfaatnya bisa dirasakan luas. Karena sehat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang tercinta di rumah. Program tahunan di perusahaan kami salah satunya adalah Activity Challenge. Program ini mengajak karyawan selama 12 minggu untuk melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Jenis olahraganya bebas, bisa jalan kaki, lari, bersepeda, atau aktivitas yang lain. Yang penting aktivitas tersebut direkod menggunakan Strava. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari medical check up, terutama bagi rekan-rekan yang memiliki kadar kolesterol tinggi, BMI, overweight, atau bahkan obesitas. Kami juga menyiapkan panduan untuk memudahkan peserta dan menyediakan live dashboard agar semua bisa memantau poinnya secara real time. Tidak ada kompetisi di sini, semua bisa berpeluang menjadi pemenang asalkan bisa mengumpulkan 10 poin dari total 12 minggu. Setiap minggu aktif akan bernilai 1 poin. Dan tentunya kami juga menyiapkan hadiah menarik mulai dari Mi Band, jaket eksklusif, hingga sepatu running, dan semuanya bisa didapatkan cukup dengan konsisten bergerak.
Setiap tahun kami memperingati World Safety Day di bulan April, sekaligus menggabungkannya dengan momentum Bulan K3 Nasional. Seluruh rangkaian kegiatan kami satukan di bulan April agar pelaksanaannya lebih meriah, terfokus, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi seluruh karyawan. Selain itu, kami juga menyelenggarakan Sustainability Week di periode yang sama sebagai bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat situasi darurat sampah terjadi di mana-mana. Banyak TPA yang tutup karena overload. Melalui momentum ini kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Setiap minggu kami rutin membahas pembaharuan peraturan perundang-undangan melalui platform NHESA. Peraturan di Indonesia ini sangat dinamis, sehingga penting bagi kami untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. Platform ini sangat membantu dalam menyediakan informasi terkini, terutama terkait kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dengan begitu, kami bisa memastikan seluruh aktivitas operasional tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi Uni Eropa mengatur penggunaan peralatan dan sistem perlindungan di area dengan potensi ledakan yang dikenal dengan zona eksplosif atau ATEX. Setiap area yang termasuk dalam kategori ATEX wajib memiliki dokumen EPD, Explosion Protection Document, yang telah disetujui oleh ATEX Core Team. Dokumen ini menjadi bukti bahwa seluruh potensi risiko telah diidentifikasi dan dikendalikan sesuai dengan standar keselamatan internasional. Di tempat kami, follow up unsafe issue dilakukan setiap Jumat melalui online meeting. Dalam forum ini, pemilik area akan menjelaskan progres dari tindak lanjut dari unsafe issue di tempat kerjanya. Apakah sudah close atau masih ada kendala yang dihadapi. Meeting ini juga merupakan bagian dari meeting P2K3. Tapi sejujurnya di sini meeting P2K3 terasa seperti setiap hari karena tidak ada hari tanpa membahas safety, dan safety. Itulah komitmen kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Ketika dalam 1 tahun kami berhasil meraih pencapaian yang luar biasa tanpa satupun kecelakaan kerja, manajemen akan memberikan apresiasi berupa voucher Zero Accident. Voucher ini diberikan kepada seluruh karyawan, termasuk pihak ketiga yang bekerja di Givit. Ini adalah bentuk penghargaan atas komitmen bersama dalam menjaga keselamatan, serta bukti bahwa budaya K3 bukan hanya sekedar slogan, tapi sudah menjadi bagian dari cara kerja kami setiap hari. Program yang lain adalah CIUP, Continuous Improvement Bottom Up, adalah wadah bagi rekan-rekan di shop floor untuk menyampaikan ide improvement di tempat kerja. Mulai dari aspek safety, quality, hingga efisiensi, semua ide sangat dihargai. Setiap minggu kami mengadakan meeting online lintas departemen untuk membahas ide-ide tersebut dan memantau progres per project secara rutin. Program ini terbukti efektif dan mendorong perbaikan nyata agar lingkungan kerja kita makin aman, nyaman, dan produktif. Kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam K3. Salah satu bentuk komitmen kami adalah dengan rutin melakukan pengecekan hidran setiap 2 minggu sekali. Tujuannya agar saat dibutuhkan, hidran tidak macet dan air yang keluar tetap bersih serta bertekanan baik. Langkah sederhana ini penting untuk memastikan sistem proteksi kebakaran selalu siap digunakan. Setiap tahun kami menyelenggarakan Business Partner Day, sebuah forum yang mempertemukan seluruh vendor yang bekerja sama dengan kami. Melalui kegiatan ini, kami menyampaikan arah kebijakan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Kami juga membagikan temuan unsafe issue di lapangan, termasuk yang melibatkan vendor, namun tetap dengan cara yang positif dan tetap menjaga kerahasiaan pihak terkait. Kegiatan ini terbukti efektif dalam membangun hubungan bisnis yang lebih harmonis, serta memperkuat budaya K3 di antara para mitra kerja. Selain Business Partner Day, kami juga melanjutkan dengan kegiatan vendor visit. Kegiatan ini dikemas dengan suasana santai seperti jalan-jalan bersama direktur perusahaan. Peserta dipilih secara bergiliran dan suasananya memang menyenangkan. Namun di balik itu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa aspek K3 di lingkungan vendor tetap dijalankan sesuai amanah peraturan perundang-undangan. Dengan cara ini, kami membangun kolaborasi yang erat sekaligus memastikan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas bersama.
Setiap bulan kami juga punya acara seru bernama Doing Daylight Meeting. Bersama seluruh karyawan, meeting ini dikemas seperti pesta, suasananya santai tapi tetap bermakna. Kami membahas update KPI dari tiap departemen, tentu saja dimulai dari topik keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini juga momen berbagi apresiasi, mulai dari penghargaan bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 12 tahun, hingga pembagian hadiah dari berbagai kegiatan. Pokoknya di Givit tiada bulan tanpa pesta. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres kerja adalah tentu saja dengan jalan-jalan. Setiap tahun kami mengadakan outing bersama seluruh karyawan. Acaranya seru, menyenangkan, dan jadi momen untuk saling menguatkan di luar rutinitas pekerjaan. Dan yang paling ditunggu-tunggu, door prize menarik dari perusahaan untuk para karyawan. Karena di sini kerja kelas selalu diimbangi dengan kebahagiaan bersama. Di perusahaan kami terdapat program apresiasi bernama Key Point atau Givit Point. Program ini diberikan kepada karyawan yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di perusahaan. Khusus di bidang K3, poin ini bisa diperoleh melalui pelaporan ansih isu, mengikuti hidran test, OBM, hingga berperan dalam simulasi emergensi tahunan. Key Point adalah bentuk penghargaan atas kontribusi nyata karyawan dalam membangun budaya kerja yang aman, aktif, dan peduli. Di akhir tahun, kami menggelar KALM, Givit Annual Leadership Meeting. Meski namanya leadership, namun acara ini diikuti oleh seluruh karyawan. Di momen ini, kita bersama-sama melihat progres KPI dari berbagai departemen, termasuk K3, sekaligus membahas tantangan yang mungkin akan kita hadapi di tahun depan. Tujuannya sederhana, agar setiap pekerja bisa menyongsong tahun baru dengan semangat dan arah yang jelas. Demikian rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penerapan K3 di PT Givit Indonesia. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua tentang komitmen manajemen dalam menjalankan amanah undang-undang, serta konsistensi dalam menegakkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Karena bagi kami, keselamatan adalah budaya, bukan sekedar kewajiban.